Pasien pada rumah sakit X, terdapat seorang perempuan yang sedang merenung. Sesekali mengusap matanya yang sudah berkaca-kaca dan tertunduk lesu di atas tempat tidur, sembari memegangi rambutnya yang sudah rontok. Dan juga sibuk menatap langit-langit dinding kamar, sembari juga memandangi baju kuliah yang sempat ia gunakan dulu sebelum penyakit menimpanya. Selang beberapa menit kemudian, perawat pun datang menghampiri pasien untuk mengantar makanannya. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan. Adik Mesti, di sini suster bawakan makanan siang untuk Adik Mesti ya. Dihabiskan ya Dek. Semalam suster dengar Adik nggak mau makan, makanannya nggak dihabiskan. Di sini ada loh makanan kesukaan Adik Mesti, suster bawakan. Dimakan ya. Kalau boleh dihabiskan. Loh, kenapa Dek? Kenapa seperti termenung? Apakah ada yang ingin Adik Mesti sampaikan sama suster? Saya merasa sedih, suster. Saya merasa hidup saya itu sia-sia. Saya sudah capek menjalani pengobatan, suster, tapi tidak ada hasilnya, suster. Kenapa baju kuliah? Kenapa Dek? Ada yang Adik Mesti mau ingin sampaikan sama suster? Karena suster lihat Dek Mesti seperti termenung. Loh, ini kan baju kuliah Adik waktu dulu kan? Adik sempat kuliah beberapa bulan dulu. Kenapa dengan baju kuliahnya Dek? Ada yang ingin disampaikan? Saya merasa sedih, suster. Saya rasa hidup saya itu sia-sia. Saya sudah lelah menjalani pengobatan, suster. Ini baju kuliah saya ini saya hanya makainya beberapa bulan. Setelah itu saya tidak bisa memakainya, suster. Saya sangat sedih. Baiklah, suster sangat mengerti dengan perasaan Dek Mesti saat ini ya. Suster sangat memahami betul bahwa penyakit yang Dek Mesti derita memang penyakit yang bukan main-main. Tapi lepas dari itu, suster hanya ingin menyampaikan bahwa Dek Mesti harus tetap sabar, harus tetap terus berjuang untuk melawan penyakitnya. Dan juga kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ya Dek Mesti, jangan sedih lagi ya. Baik, suster. Saya akan mencobanya, suster. Baiklah, nanti ini kan suster udah ada bawa makanan, dimakan ya biar Adik Mesti cepat sembuh. Dan juga nanti jika ada yang ingin Adik Mesti sampaikan, bisa ditekan tombol bel yang ada di samping tempat tidur Adik. Suster permisi dulu untuk merawat pasien yang lain ya. Baik, suster. Terima kasih ya, suster. Sama-sama, selamat pagi ya Dek. Selamat pagi. Kemudian perawat keluar sambil menutup pintu dan kaget. Ternyata ibu dari pasien sedari tadi sudah mendengarkan pembicaraan mereka dari balik pintu. Sehingga ibu pasien meminta kesediaan waktu dari perawat sebentar untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Adik Mesti kan ibu pasien, kenapa berada di luar Ibu Desri ya? Iya, suster, tadi saya nggak masuk, cuma di luar saya mendengar percakapan suster dengan putri saya, Mesti. Jadi ada yang ingin saya sampaikan, tapi alangkah baiknya jangan di sini dibicarakan, suster. Baiklah, Ibu Desri ingin berbicara. Baiklah Ibu, mari ke ruang saya antar ya. Oke, dulu. Iya, baik, terima kasih, suster. Iya, sama-sama. Baiklah Ibu Deslian, tadi Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Sudah bisa disampaikan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Jadi begini, suster. Kami umat Katolik punya kepercayaan, yaitu sakramen pernikahan orang sakit. Contohnya seperti anak saya ini yang sedang mengidap penyakit parah. Saya menyarankan atau mengusulkan apakah boleh anak saya ini dilakukan sakramen pernikahan orang sakit. Baiklah Ibu Deslian, itu merupakan niat yang sangat baik ya Bu. Niat yang sangat baik Ibu dan keluarga ingin melakukan sakramen pengurapan kepada Adik Mesti.
Nanti Ibu Yuslian tinggal kabari saya saja kapan Ibu dan keluarga ingin melaksanakan sakramennya, Bu. Baik, Suster. Terima kasih, Suster. Sama-sama, Kemudian Ibu. tibalah harinya pemberian sakramen, pengurapan orang sakit dilakukan kepada pasien, di mana pasien, pihak keluarga, dan pihak rumah sakit setuju sehingga sakramen dilakukan. Bagaimana? Apakah sudah siap? Mari kita mulai ibadah kita ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga damai sejahtera dari Allah meliputi tempat ini dan semua yang tinggal di dalamnya. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga air suci ini mengingatkan saudara akan sakramen baptis yang telah saudara terima dan mengingatkan pula akan Yesus Kristus yang telah wafat dan kebangkitannya. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami di sini berkumpul ikut merasakan penderitaan saudara kami, Mayesti Simanjuntak. Kami berharap Engkau berkenan melepaskan kami dari beban hati ini dan memberikan ketenangan, ketabahan, serta keselamatan kepada saudara kami. Kami mohon dengan sangat, sudilah Engkau mendengarkan keluh kesah dan kerinduan hati kami. Demi Yesus Kristus Putramu, pengantara kami, yang bersatu dalam Dikau, dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga dengan pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Ia membebaskan saudara dari dosa dan menganugerahkan keselamatan dan berkenan menambahkan hati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hamba-Mu yang letih lesu ini telah menerima sakramen pengurapan. Ia sangat mendambakan rahmat-Mu. Tambahkanlah hatinya dengan roh. Semoga ia menjadi teladan kesabaran dan kebahagiaan oleh karenanya. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus penyelamat kita. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Ia akan melindungi saudara dan mengantar saudara ke kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya, tinjauan agama menurut Kristen Protestan yang disebut dengan perjamuan kudus, yang dimana tujuannya adalah yang pertama, mendoakan pasien agar diberi kekuatan untuk menerima penyakitnya. Yang kedua, mendekatkan penderita pada Tuhan untuk menguatkan imannya. Dan yang ketiga, menghantarkan dan membimbing klien agar dapat menyatukan segala penderitaannya kepada Kristus. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video tinjauan agama Kristen Protestan dari kelompok kami. Ibu, dadaku rasa sesak dan napasku juga terasa sesak. Sepertinya ajalku sudah dekat, Bu. Dan aku juga nggak kuat lagi. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kamu harus kuat lawan sakitmu. Kamu tega ninggalin ibu dengan anak-anakmu. Ibu harus tetap kuat. Iya, ibu harus bertahan. Ibu harus lihat kita jadi dokter, biar bisa merawat ibu. Entahlah, Bu. Aku merasa benar-benar tidak mampu lagi. Bagaimana besok jika ibu panggilkan pendeta untuk mengadakan perjamuan kudus pada orang sakit supaya kamu dapat melawan penyakitmu? Gimana? Apakah kamu bersedia? Baiklah, Bu. Saya mau. Baiklah, kalau begitu besok ibu akan bicara kepada perawat untuk meminta izin supaya kita dapat melakukan perjamuan kudus orang sakit di sini. Selamat pagi, Bu Dumora. Bagaimana keadaannya hari ini? Baiklah, Ibu, saya di sini akan memberikan obat ya, Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu ya, Ibu. Saya tahu dan saya mengerti bagaimana yang Ibu rasakan. Tapi
Satu hal yang saya tekankan, Ibu harus tetap berjuang dan juga tetap sabar. Kita sampaikan semua kepada Tuhan dengan berdoa dan juga kita berusaha, Ibu. Nah, Ibu harus tetap semangat dan juga rajin minum obatnya, Ibu, agar kondisi Ibu semakin membaik. Wah, boleh sekali, Bu. Silahkan jika Ibu ingin melakukan perjamuan kudus. Itu sangat baik menurut saya. Nanti Ibu bisa mengabari saya selanjutnya kapan akan dilakukan kegiatannya. Baiklah, kalau begitu Ibu, saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih. Mana, apakah sudah siap semua agar kita bisa dapat memulai ibadahnya hari ini? Sudah, Yang Pendeta. Baiklah, kita bernyanyi dari buku ND 267. Oh Tuhan, Sulingkit. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang agung, kudus dan pengasih. Kasihani dan lihatlah kami yang bersedih dan lelah akibat dosa dan penderitaan kami di dunia ini. Kami tidak berdaya dan hati kami remuk. Kira Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Genapilah janji-Mu yang mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kiranya Roh-Mu bersama dengan kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara ingin menerima perjamuan kudus? Jika demikian, hendaklah saudara merendahkan diri dan mengaku semua dosa saudara di hadapan Allah, supaya engkau layak menerima perjamuan kudus itu. Sebab Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus itu menjadi penghiburan bagi orang yang berduka dan kekuatan bagi orang lemah. Sebab itu, apabila saudara menyesali dosamu dengan sungguh-sungguh dan merindukan keampunannya, yakinlah saudara akan menerimanya. Sebab Tuhan Yesus mati juga untuk saudara. Renungkanlah penderitaan Tuhan Yesus untuk menembus saudara karena kasih sayangnya yang besar. Kasih dan kebenaran Tuhan Yesus yang harus menjadi peganganmu, supaya jalanmu terang menuju kehidupan kekal. Oleh karena itu, pada saat saudara menerima perjamuan kudus, serahkanlah dirimu kepada Tuhan Yesus, supaya Dia menyertai dan memelihara engkau dan memberi Roh Kudus kepada engkau. Sebab itu, tabahlah, karena penderitaan ini hanya sebentar dan tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan yang kekal. Karena engkau telah menyukuri perbuatan-perbuatan Allah, janganlah berputus asa, janganlah bersungut-sungut, sebab kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus jauh lebih berat daripada penderitaanmu. Tunjukkanlah dan arahkan kepada yang kekal. Ampuni semua orang yang bersalah kepadamu, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sebab di dunia ini hanya persinggahan sementara. Di sini tidak ada yang tetap. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan ikuti doa ini dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau mendengar jeritan mereka yang mendengar sengsara. Engkau melihat dan mengetahui penderitaanku. Hatiku sesak karena penyakit ini. Kasihanilah aku ya Tuhan Allahku. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Janganlah jauhkan aku dari hadapan-Mu. Berikanlah padaku kekuatan, agar aku bertekun memikul beban ini. Seberapa lama lagi Engkau memperkenankan aku hidup di dunia ini? Ya Allah, penghiburku, tabahkanlah hatiku. Biarlah Roh Kudus membimbing aku dalam perjalananku. Limpahkanlah pengasihan-Mu kepadaku ya Allahku. Sebab
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mati menebus aku. Dia telah menanggung segala dosaku. Dia andalanku, Dia hidupku. Tetapi apabila Engkau memanggil aku, hantarkanlah aku masuk ke dalam kehidupan kekal. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Sesungguhnya Engkau, saudara, menyesali segala perbuatanmu yang tidak baik. Sesungguh-sungguhkah saudara mengakui dosamu? Apakah saudara merindukan pengampunan dosamu? Dan apakah saudara yakin bahwa Tuhan Yesus telah melakukannya untukmu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sebab saudara telah menyesali perbuatan yang tidak baik itu dan memohon kasih Allah untuk keampunan dosanya. Kiranya Allah mengabulkan permohonanmu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang berdoalah sambil mengikuti amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah itu mengucapkan syukur. Dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian ia mengambil sawan itu sesudah makan, ia mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, sawan ini adalah perjamuan baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah, ikutilah dalam hati. Jiwaku memuji Engkau ya Tuhan Allahku, karena Engkau mengkaruniakan kepadaku berkat surgawi di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku. Jiwaku memuji Engkau, ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang telah memperdamaikan aku dengan Allah. Aku tidak gentar lagi terhadap kuasa maut, karena Engkau telah menangkan aku ya Tuhan, sumber kehidupanku. Tuhan Yesus Kristus hidup, maka aku pun akan hidup, dan Dia akan menuntun aku, supaya bersama-sama dengan Dia di tempat yang kekal. Kasihanilah aku ya Allah, berikanlah Roh Kudus menerangi hatiku dan meneguhkan imanku, sehingga aku mengharapkan kehidupan kekal meskipun aku menderita. Sekalipun aku berjalan di lembah maut, Allahku akan menyertai dan menuntun aku. Biarpun aku mati, Allahku akan menyertai dan menuntun aku. Biarpun aku mati dan tubuhku binasa, Allah akan membangkitkannya, sebagaimana Dia membangkitkan Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Setelah aku bangkit dan aku kembali, aku akan memasuki rumah Allahku oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.